Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nenden Farida. Saya mahasiswi dari Dr. K.S. Mutakin Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Arif Maulana, SPDI, MUD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan penelaahan ilmu. Apa itu landasan penelaahan ilmu? Landasan penelaahan ilmu ada 3, yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani dengan 2 suku kata. Yang pertama adalah ontos, yang berarti yang berada atau yang ada, dan yang kedua adalah logos, yang artinya adalah ilmu. Berarti epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan atau yang ada, ya. Ontologi adalah filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Secara istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini, bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ide dari konsep ontologi ini dicetuskan oleh Plato yang memiliki konsep idea. Jadi ontologi ini membahas tentang hakikat sesuatu atau keberadaan sesuatu. Atau disederhanakan, ontologi itu membicarakan tentang apa. Lalu, maka ketika mengaplikasikan ontologi terhadap suatu objek, di situ kita akan melakukan pemeriksaan analisis. Apakah sesuatu itu ada atau tidak ada? Karena keberadaan realita itu kadang-kadang menipu antara penampakan dengan realita. Makanya dalam ontologi itu kita belajar tentang membedakan antara penampakan dengan realita. Contohnya langit. Nampak ketika kita melihat langit, sepertinya langit itu berwarna biru. Tapi ketika kita melihat lebih dekat dengan cara contohnya menaik pesawat atau yang lebih tinggi lagi, kita lihat bahwa langit itu memang tidak biru. Nah, jadi ontologi ini mempelajari apa yang nampak dengan yang nampak dengan realita, seperti itu. Objek telah ontologi adalah yang ada yang tidak terkait pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realita dalam semua bentuknya. Setelah menjalani segala bidang utama dan ilmu filsafat seperti filsafat manusia, alam dunia, pengetahuan, kehutanan, moral, sosial, kemudian disusunlah uraian ontologi. Maka ontologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian-bagian dari bidang filsafat lainnya. Dan ontologi adalah bidang filsafat yang paling suka, seperti itu. Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris, ya. Contoh ontologi, contohnya seperti rumah. Rumah meskipun dari bentuk, dari segi bangunan, warna cat dan lain sebagainya, tapi kita tahu bahwa itu adalah rumah. Jadi sebelum kita membangun rumah itu,
sudah terbayang bahwa rumah itu bentuknya seperti apa. Walaupun berbentuknya beda, tahu bahwa kita yang ada di dalam pikiran itu adalah rumah, ya. Jadi seperti apa hakikat rumah itu ada di dalam ide kita. Nah, itu adalah ontologi. Yang selanjutnya adalah epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani juga yang artinya knowledge, yaitu pengetahuan. Kata tersebut berasal dari dua suku kata, yaitu logo yang artinya ilmu dan epistem artinya tentang pengetahuan. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan, ya. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Jadi epistemologi, menurut istilah epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Maka dapatlah dikatakan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan, ya. Dan epistemologi ini sesuatu yang dilihat dari sudut pandang bagaimana sesuatu itu ada, atau bagaimana cara mewujudkannya. Makanya sering ada istilah metodologi. Epistemologi itu adalah metodologinya, bagaimana cara keilmuan itu ada, bagaimana manfaatnya, gitu ya. Maka dalam epistemologi ini akan membicarakan tentang sumber, karakter, atau dasar, atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu. Kalau tadi mendengar konsep rumah, nah, kalau tadi melibatkan konsep rumah di ontologi, sekarang kalau di epistemologi, tadi kalau jika di ontologi bicara rumah itu, kalau apa rumah itu, nah kalau di epistemologi bagaimana cara membuat atau membangun rumah, ya. Jadi kalau tadi epistemologi apa itu rumah, nah, kalau di epistemologi bagaimana cara membuat rumah, bagaimana cara membangun rumah. Jadi setiap arsitek memiliki cara tersendiri, memiliki epistemologinya tersendiri dalam membuat rumah. Jadi misalkan gitu ya. Jadi epistemologi ini membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu didapatkan, ya. Makanya di epistemologi itu aliran filsafat memiliki cara sendiri-sendiri, sumbernya sendiri-sendiri, caranya sendiri-sendiri. Kayak misalkan empirisme, secara epistemologi maka akan mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu adalah indera. Tapi sayangnya indera memiliki banyak kelemahan. Sedangkan rasionalisme menganggap sumber pengetahuan epistemologi itu dengan menggunakan akal atau rasio. Jadi aliran filsafat akan memiliki epistemologi yang berbeda-beda dalam bagaimana mendapatkan sebuah pengetahuan. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, termasuk akal, struktur, metode, validitas, dan tujuannya. Pengetahuan yang telah didapatkan dari aspek ontologi selanjutnya digiring ke aspek epistemologi untuk diuji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Menurut Rich Sclader, proses kegiatan ilmiah dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Kajian epistemologi membahas bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapat pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya? Objek telaah epistemologi adalah
mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan yang lainnya. Jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta mengenai suatu hal. Sekarang tujuan epistemologi. Tujuan epistemologi ada beberapa. Yang pertama, menganalisis proses mendapatkan ilmu. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Ya. Yang selanjutnya, menggambarkan ciri-ciri dunia secara akurat. Yang selanjutnya, mengkategorikan isi pikiran manusia, lalu menentukan jenis mental dalam manusia, dan membantu manusia memahami pengetahuan, kekuatan, dan keterbatasannya. Jenis-jenis pendekatan atau teori dalam etimologi adalah empirisme, rasionalisme, konstruktivisme, realisme, spektivisme, pragmatisme. Nah, itu adalah penjelasan tentang epistemologi. Yang selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi dalam istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, dan logos itu artinya adalah ilmu. Jadi aksiologi itu adalah ilmu yang membahas tentang nilai atau kegunaan sesuatu. Jika tadi di ontologi membahas sesuatu ada atau tidak, epistemologi membahas bagaimana sesuatu itu ada, maka aksiologi membahas tentang nilainya, manfaatnya itu apa. Kalau kita mengaplikasikan ke contoh tadi, maka kita akan membicarakan tentang kegunaan rumah. Apa manfaat rumah? Ya, gitu ya. Kalau tadi di ontologi, apa itu rumah? Kalau di epistemologi, bagaimana cara membuat rumah? Dan kalau di aksiologi, apa itu manfaat rumah? Ya. Selanjutnya, aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang menempel ajaran, nilai, hakikat, manfaat pengetahuan, serta bagaimana manusia menggunakan ilmu. Nah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Aksiologi mempelajari nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan, dan biologi. Aksiologi juga membahas bagaimana nilai-nilai muncul dalam suatu masyarakat. Apa yang baik dan apa yang tidak baik. Bagaimana memahami keindahan. Bagaimana mendefinisikan kebaikan atau keindahan yang berharga dan mengapa. Dalam kehidupan sehari-hari, aksiologi dapat digunakan untuk mengetahui manfaat dari ilmu pengetahuan yang sudah didapat. Misal, dengan aksiologi seseorang dapat mengetahui apakah handphone itu memberi manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Aksiologi membicarakan pula tentang etika, karena sesungguhnya etika erat dengan hubungannya dengan ilmu. Jadi, yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan, bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika. Bagaimana menentukan objek yang diteliti secara moral. Bagaimana kaitannya prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral. Nah, itu adalah tentang aksiologi. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Cukup sekian dari saya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.